saya akan membahas tentang pengertian manajemen produksi dan operasi. Berikut ini adalah definisi manajemen operasi dan produksi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain. Menurut John Illich, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa, dengan mengubah input menjadi output. Menurut Edi Erjanta, manajemen operasi dan produksi dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi dan produksi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang dan jasa, atau kegiatan mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup manajemen produksi agribisnis. Manajemen produksi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang cukup luas, dimulai dari penganalisisan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoperasiannya, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem produksi dalam agribisnis. Sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir, di mana sistem produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis sistem produksi dan berdasarkan tujuan operasinya. Jenis sistem produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan proses menghasilkan sesuatu dan berdasarkan tujuan operasinya. Berdasarkan tujuan operasinya terbagi menjadi tiga, yaitu memenuhi kebutuhan perusahaan, menghitungkan modal, dan membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Kemudian ada tipe produksi. Tipe produksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan proses, yaitu ada produksi tidak langsung dan produksi langsung. Yang kedua berdasarkan tujuan sifat proses produksi, ada ekstraktif, analitik, fabrikasi, dan sintetik. Kemudian berdasarkan jangka waktu produksi, yaitu produksi terus-menerus dan produksi terputus-putus. Perencanaan sistem produksi. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, efisien, dan dapat menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi, maka sistem produksi yang dipergunakan perlu direncanakan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan sistem produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan produk. Perusahaan agribisnis sebelum melaksanakan proses produksi terlebih dahulu harus menentukan produk apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan produk merupakan perencanaan produk apa yang akan dihasilkan, bagaimana kualitasnya, dan berapa jumlahnya. Perencanaan produk sangat erat hubungannya dengan masalah produksi, yakni terkait dengan desain dan bentuk produk, kegunaan produk, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan jenis produk, jumlah yang diproduksi, dan kualitasnya. Dua hal tersebut adalah peluang pasar dan kemampuan berproduksi. Peluang pasar memberikan kesempatan kepada produsen untuk menghasilkan produk dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun tidak seluruh dari peluang pasar tersebut harus diproduksi. Berapa jumlah yang harus diproduksi dan bagaimana kualitasnya sangat tergantung dari kemampuan perusahaan dalam pengadaan sarana, prasarana, dan tenaga kerja yang dimilikinya. Berikut beberapa hal penting yang harus dijadikan dasar dalam membuat rencana produk, yaitu antara lain yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Yang kedua, teknologi yang dikuasai. Yang ketiga, faktor-faktor produksi yang tersedia. Dan yang terakhir itu peraturan-peraturan pemerintah atau lembaga yang berwenang menetapkan standar produk. Yang kedua ada perencanaan luas produksi. Luas produksi atau yang sering juga disebut skala produksi adalah jumlah atau volume produk yang harus dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Luas produksi juga merupakan suatu ukuran mengenai banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh seorang produsen. Dengan demikian, luas produksi merupakan ukuran terhadap apa dan berapa banyak produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka baik dalam jumlah maupun jenisnya, semakin besar pula luas produksinya. Penetapan luas produksi merupakan bidang keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer agribisnis. Luas produksi perlu direncanakan dan diperhitungkan dengan tepat dan cermat agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang optimal. Kesalahan dalam menetapkan luas produksi akan menimbulkan banyak kerugian bagi perusahaan agribisnis. Dan yang terakhir adalah perencanaan lokasi usaha. Menentukan lokasi usaha merupakan kegiatan awal yang sangat penting dalam sebelum perusahaan agribisnis mulai produksi, karena dapat mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Penentuan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar, biaya operasi murah, dan memungkinkan perluasan usaha di masa yang akan datang. Ada 6 faktor kunci dalam memilih lokasi usaha yang ideal, yaitu yang pertama, tersedianya sumber daya, terutama bahan baku produksi, tenaga kerja, dan sarana transportasi. Yang kedua, yaitu pilihan pribadi produsen, yakni bahwa pilihan tempat usaha disesuaikan dengan keinginan kuat kewirausahaan itu sendiri. Yang ketiga, pertimbangan gaya hidup keluarga. Yang keempat, kemudahan dalam mencapai konsumen. Yang kelima, kondisi lingkungan bisnis. Dan yang terakhir adalah tersedianya tempat dan biaya. Dan juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketersediaan tenaga kerja, yang kedua ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang, yang ketiga dekat lokasi pemasaran, yang keempat insentif wilayah. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Di sini kami menggunakan CV Citrasari sebagai contoh, di mana CV Citrasari ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha minuman, khususnya yang mengolah hasil buah markisa menjadi sirup markisa. CV Citrasari ini memiliki karyawan tetap dan karyawan harian. Saat ini, CV Citrasari mulai mengembangkan usaha produksinya tidak hanya memproduksi minuman markisa, tetapi juga memproduksi air mineral kemasan dan lain sebagainya. Kualitas produksi yang dihasilkan dalam proses produksi sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku, utamanya industri yang berbahan baku produk pertanian. Demikian juga pada industri markisa CV Citrasari. Setiap akan melakukan proses produksi, maka direncanakan skema kebutuhan bahan baku yang terdiri dari jenis bahan baku, jumlah kebutuhan bahan baku, dan sumber bahan baku. Proses produksi yang dilakukan pada CV Citrasari jika ditinjau dari segi sifat proses produksi, yaitu jenis produksinya adalah sintetik, di mana dalam proses produksi ini dilakukan penggabungan beberapa bahan ke dalam bentuk produk, dan produk akhirnya sangat berbeda dengan jenis aslinya, karena ada perubahan fisik atau kimia, yaitu perubahan dari buah markisa menjadi minuman sirup markisa. Tahapan-tahapan proses produksi sirup markisa pada CV Citrasari yaitu dimulai dari fermentasi, lalu pemotongan, pengambilan daging buah, lalu ada pemisahan, pemasakan, percampuran, pengisian botol, pasteurisasi, dan yang terakhir ada pemberian label. Sebagian kegiatan pengemasan juga telah dilakukan pada proses produksi, diantaranya pengisian botol dan pelabelan. Jenis barang yang diproduksi CV Citrasari ini terdiri dari 2 bentuk kemasan, yaitu ada ukuran kemasan 500 ml untuk kebutuhan ekonomis dan ukuran lainnya untuk kemasan 630 ml. Kesimpulannya yakni, pentingnya mempelajari manajemen produksi adalah topik-topik yang dipelajari dalam manajemen produksi yang berkaitan dengan desain, operasi, dan pengawasan sistem penawaran organisasi-organisasi. Proses pembuatan keputusan diawali dengan perumusan masalah yang dilakukan dengan menguji hubungan sebab akibat, mencari penyimpangan-penyimpangan, dan yang paling penting adalah berkonsultasi dengan pihak lain. Tanpa adanya perencanaan yang matang, pengaturan yang bagus, serta pengawasan akan mengakibatkan jeleknya hasil produksi. Di samping hasil produksi yang harus bagus kualitasnya, juga harus dipikirkan pula agar jangan sampai terjadi hasil produksi bagus tapi ongkos yang diperlukan untuk keperluan itu terlalu besar.
Biaya produksi yang terlalu tinggi akan berakibat harga pokok produksinya menjadi besar, dan hal ini akan mengakibatkan tingginya harga jual produk sehingga akan tidak terjangkau oleh konsumen.